Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan bersolawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Sayyidina wa Maulana Muhammad, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam genangan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menceritakan sendal Sayyidina Bilal yang berada di dalam surga. Sahabat beriman, pernahkah kalian mendengar kisah di zaman Rasulullah tentang Bilal bin Rabah, seorang budak dari Habasyah, dan kisah sendalnya yang berada di dalam surga? Bagaimanakah itu bisa terjadi, dan amalan apa yang membuat Bilal mendapatkan kemuliaan seperti itu? Berikut ulasannya. Bilal bin Rabah adalah seorang bekas budak yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menurut riwayat yang paling masyhur, beliau berasal dari Habasyah yang sekarang dikenal sebagai Ethiopia, sehingga tidak mengherankan kalau beliau radhiyallahu anhu berkulit hitam. Bilal bin Rabah termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang menyatakan keislaman di masa-masa awal dakwahnya Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang yang pertama kali yang menampakkan keislaman mereka itu ada 7, yaitu Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Amar dan ibunya, yaitu Sumayyah, Suhab, Bilal bin Rabah, dan Miqdah. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani radhiyallahu an. Ini menunjukkan bahwa Bilal bin Rabah termasuk orang yang menyatakan keislamannya di awal dakwah Rasulullah SAW. Saat mengetahui keislaman Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, majikannya yaitu Umayyah bin Khauf berusaha menekan beliau radhiyallahu anhu agar kembali kepada keyakinannya nenek moyang mereka. Penekanan yang dilakukan tidak sebatas dengan kata-kata, tapi sampai pada penyiksaan fisik. Ini juga dialami oleh kaum muslimin yang berasal dari para budak yang tidak memiliki penjamin atau berlindung. Tujuan mereka satu, yaitu mengembalikan para budak ini kepada ajaran nenek moyang dan menolak dakwahnya Rasulullah SAW. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungan paman beliau, yaitu Abu Thalib. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan kaum beliau. Sedangkan selain mereka berdua dicengkram oleh orang-orang musyrik dan disiksa. Siksaan yang dialami oleh para budak yang menyatakan keislaman mereka sudah tidak terperihkan, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. An-Nahl surat 106.
termasuk siksaan yang dialami Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Bilal bin Rabah disiksa dengan cara dibawa ke padang pasir saat panas membakar, lalu dijemur di sana sambil ditindih dengan batu besar. Ketika itu Umayyah al-Lain berseru, "Kamu akan seperti ini sampai mati, atau sampai kamu mengingkari Muhammad dan kembali menyembah Al-Lata dan Al-Uzza." Begitu berat yang dialami sahabat Bilal bin Rabah, namun siksaan ini tidak membuat keimanannya bergoyah sedikit pun. Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan, semua para budak yang disiksa terpaksa mengikuti apa kemauan orang-orang musyrik, kecuali Bilal radhiyallahu anhu. Sesungguhnya dia memandang dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai cara ditempuh untuk melemahkan iman Bilal, namun tidak ada satu pun yang berhasil. Amr bin Al-As mengatakan, "Aku pernah melewati Bilal radhiyallahu anhu dalam keadaan disiksa di padang pasir. Seandainya sepotong daging diletakkan di atasnya, pasti daging itu bisa matang." Ketika itu Bilal radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya mengingkari Al-Lata dan Al-Uzza," yaitu Bilal bin Rabah tidak menginginkan kembali pada kemusyrikan. Ada juga riwayat lain yang menjelaskan bahwa beliau radhiyallahu anhu diikat lehernya, lalu digeret oleh anak kaum kafir Quraisy. Meski demikian, keimanan beliau tidak tergoyahkan, sampai akhirnya didapati oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam keadaan disiksa. Lalu beliau Sayyidina Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah untuk dimerdekakan. Dalam hadis yang sahih, Bilal bin Rabah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Jika engkau membeliku untuk menjadi milikmu, maka tahanlah aku. Dan jika engkau membeli diriku karena Allah Subhanahu wa taala, maka biarkanlah aku berbuat karena Allah Subhanahu wa taala." Setelah bebas dari perbudakan, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu bisa berluasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama setelah berhijrah di Madinah. Beliau memiliki suara yang lantang sehingga Rasulullah SAW memilih beliau untuk mengumandangkan azan pertama kali ketika azan disyariatkan. Dan dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW sering menyuruh beliau untuk mengumandangkan azan. Dikatakan di sebuah riwayat yang sahih menyatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda kepada Bilal setelah menunaikan sholat subuh, "Wahai Bilal, beritahulah kepadaku tentang perbuatan-perbuatan yang paling engkau harapkan manfaatnya dalam Islam. Karena sesungguhnya tadi malam aku mendengar suara sandalmu di dalam syurga." Bilal bin Rabah menjawab, "Tidak ada satu perbuatan pun yang pernah aku lakukan yang lebih kuharapkan manfaatnya di dalam Islam dibandingkan dengan harapanku terhadap perbuatanku, yang senantiasa melakukan sholat sunnah yang mampu aku lakukan setiap selesai berwudu dengan sempurna di waktu siang maupun malam." Hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Tin mengatakan Bilal bin Rabah meyakini hal ini karena beliau tahu dari Nabi SAW bahwa sholat merupakan amalan yang paling afdal dan amalan yang dilakukan secara rahasia lebih baik daripada amalan yang dilakukan secara terbuka. Tentunya yang dimaksudkan sunnah bukan wajib. Itulah sekilas kisah tentang Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang hamba sahaya yang Allah angkat derajatnya karena sebab imannya yang kuat dan keistiqomahannya dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW.